Jadi gini Pak, jadi tidak semua orang punya modal itu bisa beternak kambing. Saya kira ya kalau beternaknya bisa, cuma yang untuk berhasilnya itu yang karena kambing itu kan beternak itu kan harus ada chemistry antara hewan dengan orang, di samping hobi. Tanpa hobi saya kira kerja apapun yang penting hobi itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Romlan, seorang peternak dari Desa Kanor, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Saya seorang pensiunan dari perusahaan BUMN. Berpikir bahwa untuk mengisi waktu luang saya di saat masa pensiun, saya harus mempunyai kegiatan agar saya tidak kesepian untuk menikmati hari tua, sehingga saya memilih untuk bidang peternakan domba. Nah, peternakan ini sudah saya jalani selama kurang lebih sekitar 1 tahun, dan alhamdulillah mulai 1 tahun berjalan ini saya mulai ada hasil yang cukup menggembirakan, dan ini mulai perluasan kandang. Memang secara nominal belum seberapa, namun menurut perkembangan kandang, perkembangan domba dan sebagainya itu sangat menggembirakan, sehingga ini rencana ke depan mau mengadakan perluasan kandang. Untuk bakalan kambingnya bagus itu biasanya saya kalau ambil indukan itu saya ngambil yang mulutnya itu agak besar, bibirnya itu agak tebal sehingga makannya rakus, terus kaki-kakinya itu biasanya yang besar kalau indukan. Kalau menurut pengamatan saya, kalau domba itu yang faktor dominan itu pejantannya. Jadi indukan mungkin kurang bagus, kalau pejantannya bagus insya Allah anakannya juga bagus. Dulu itu baru coba-coba, jadi dulu itu membeli indukan itu posisi bunting itu 11 ekor satu jantan. Nah, sekarang sudah kalau dihitung mungkin kisaran sudah sekitar 39 ekor. Ya, ini sudah pada bunting. Karena ini saya di bidang breeding. Jadi tidak tahu nanti ke depan mungkin ada pemikiran untuk pengembangan juga, ada fattening. Sementara tapi breeding dulu. Jumlah anak itu kurang lebih sekitar 25 ekoran dalam 1 tahun. Itu dari 11 indukan. Ya ada yang beranak 1, ada yang 2, ada yang 3. Cuma yang bagus itu yang 2. Yang ideal itu ya 2 ekor. Kalau perawatan saya kira domba itu kalau sudah persediaan bampakan kita sudah punya, terus kemudian konsentratnya kita bikin sendiri, artinya ngecam sendiri dari beberapa bahan, misalkan dari titan kedelai, gilingan jagung dan sebagainya. Itu sudah tidak terlalu sulit. Domba itu saya kira tidak terlalu sulit ayam kalau menurut saya. Ya. Kalau untuk pembersihan kandang-kandang yang lama ini biasanya untuk pohonnya itu diambil, kebetulan adik saya itu punya lahan perkebunan pepaya California itu, sehingga kalau beberapa bulan kalau sudah banyak itu langsung diambil sama adik saya untuk pupuk pepaya. Untuk sementara ini belum, jadi diambil gratis. Saya adik sendiri. Untuk yang ke depan ini karena kandang saya bikin kandang terkoleksi, jadi nanti kotorannya tersendiri, nanti rencana mau tak proses bikin pupuk sendiri. Yang satu lajur itu koloni, yang satu lajur baterai. Jadi nanti untuk pembesarannya saya bikin baterai. Mungkin satu kotak itu nanti diisi 2 ekor. Jadi gini Mas, kalau yang biasanya itu untuk anak-anak atau cempe itu biasanya umur 2 bulan itu induk sama cempenya itu saya kumpul sama pejantan biar kawin. Kemudian untuk setelah 1 bulan berikutnya langsung anaknya cempenya itu saya sapeh, saya taruh di timur itu. Terus kalau sudah timur itu sudah agak besar, saya taruh lagi ke sampingnya itu biar tersendiri. Karena saya pernah membaca literatur itu, karena pada saat
habis melahirkan biasanya induk itu sudah ada masa birahi. Jadi setelah cempe itu usia 2 bulan saya kumpulkan lagi dengan pejantan supaya nanti kalau birahi bisa kawin. Jadi belum tak sampai. Jadi campur jantan itu beserta cempenya biar masih nyusu induknya. Cuma cempenya sudah makannya sudah lahap. Jadi kalau sudah 2 bulan itu langsung saya campur dengan induknya. Setelah tambah 1 bulan lagi cempenya baru saya campur. Kalau standarnya itu kan 1 pejantan 20 betina mestinya. Cuman ini kan baru betinanya baru berapa ini, sekitar 10 gitu. Yang lainnya kan lagi bunting, ini saya karantina. Soalnya nanti kalau saya karantina itu kalau pas melahirkan itu kalau tidak ketahuan keinjak, nah malah mati kan, sayang. Untuk di kandang kami itu pakan 2 kali jam 7 sampai dengan biasanya saya full itu habis sekitar jam setengah 10 itu baru habis makanannya. Kemudian sore setelah asar sampai dengan maghrib. Pagi itu pakan kering, titen delis sama campur bahan-bahan yang lain. Kemudian kalau sore juan itu ada rumput odot, ada pakcong, ada indigo vera. Itu hasil tanam sendiri. Mestinya kalau fermentasi itu kan standarnya 21 hari ya, tapi kalau kadang-kadang saya 5 hari sudah kasihkan karena ya keterbatasan tempat. Ini sementara saya siasati karena apa, pakai drum ini kan mahal harganya 210 kalau tidak salah. Ini saya siasati dengan pakai plastik, jadi lebih murah biar nanti jangka waktunya bisa kita atur. Kalau kualitasnya sama ya. 2 bulan sebelum ternak saya sudah tanam rumput. Tidak luas kok sebetulnya, lahan saya ya sekitar 1/4 mungkin ya, itu pun sewa. Di samping sekitar kandang ini saya tanami ada rumput adat, ada rumput membaca, daun kelor. Saya kira lebih bagus membaca, hasilnya juga lebih banyak, terus palatabilitasnya itu lebih tinggi untuk membaca ya, membaca F1 karena batangnya kan kecil-kecil sehingga kambing itu lebih suka. Itu sekitar 1,5 bulan, 1,5 bulan. Itu mestinya sudah waktunya potong, cuma mau tak pakai bibit ya, agak saya tuakan. Saya penjualan jelas ada, Mas. Jadi nanti perkiraan itu di hari raya di Lebaran Haji nanti kurang yang mungkin yang sudah bisa dipakai untuk korban saya jual semua, sama yang ini yang kecil-kecil itu semua saya habiskan, nanti tinggal induk-induknya mungkin nanti saya tambah untuk beli induk yang baru. Ya mungkin 1 bulan lagi ya, mungkin 1 bulan lagi mungkin saya isi. Yang baru itu rencana induknya itu saya tambah 20 induknya, sama yang ini beli bibitan yang untuk persiapan Lebaran Haji nanti. Saya dulu penjual itu waktu korban itu di sekolahan. Kebetulan istri kan ngajar ya, di sekolahan. Kemudian ada tetangga sekolah itu yang banyak yang beli sini, sehingga ya dari orang per orang gedok tular. 12 ekor. Ada yang 2,5 juta, yang ada yang paling tinggi 3 juta. Hasil penjualan itu kemarin sekitar berapa? 50 sekian, 12 ekor. Mau tak belikan indukan untuk ngisi kandang yang baru. Jadi gini Pak, jadi tidak semua orang punya modal itu bisa beternak kambing. Saya kira ya kalau beternaknya bisa, cuma yang untuk berhasilnya itu yang karena kambing itu kan beternak itu kan harus ada chemistry antara hewan dengan orang, di samping hobi. Tanpa hobi saya kira kerja apapun yang penting hobi itu dulu. Ya harapan saya ke depan mudah-mudahan kandang saya itu bisa lebih besar lagi, lebih modern, menjadi kandang yang modern, tidak tradisional. Kalau sementara ini kan masih pakai cara-cara tradisional,
Mudah-mudahan nanti bisa dengan manajemen yang teratur mungkin bisa menjadi kandang yang modern. Jangan lupa terus dukung terus channel YouTube Tali Sukses. Klik tombol subscribe, like, share, dan komen agar tidak ketinggalan informasi seputar dunia peternakan, wirausaha, dan bisnis lainnya. Salam sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencananya yang ini untuk kotoran Pak ya? Iya, ini untuk kotoran, ini untuk urin masuk sana. Ini terpisah nanti. Oke, ini terpisah. Dapat ide ini dari mana Pak? Dari YouTube juga. Dari YouTube. Cuma kalau angan-angan saya sudah ada, cuma kalau lihat-lihat konten di YouTube itu banyak yang bikin begini. Malah ada yang urinnya itu juga ditampung, tapi sementara ini kok saya kira belum, masih ini aja, ini aja. Sudah berapa lama ini Pak proses pembuatan kandangnya ini Pak? Ini sudah 1 minggu. Oh, 1 minggu ya. Oke, untuk pengerjaannya dikerjakan sendiri atau sinten? Enggak, orang. Jadi kemarin dua orang tenaga kerja 2 hari, kemudian 2 orang lagi 2 hari, ya sekitar 4 hari lah. Nggih. Terus atapnya ini permanen Pak ya ini ya? Iya, pakai spandek. Iya, spandek. Bening. Biru. Berhadapan. Belum selesai nguruk. Nanti ini mungkin taping ini. Oke. Yang ini Pak ya. Tengah untuk jalan aja Pak ya. Jalannya nanti taping. Oke. Ketinggian berapa ini Pak? 1 meter. Ketinggian 1 meter. Soalnya saya pernah lihat literatur itu katanya harus minimal 1 meter. Iya. Biar amonia dari bawah itu enggak naik ke atas, enggak nyampe ke atas. Nggih. Enggak pengen punya kandang umbaran Pak sing sana Pak, atau ditanami aja Pak? Sementara tanam. Kalau rata-rata breeding itu kan ada kandang umbarannya. Kandang umbaran yang kecil itu. Untuk kecil-kecil biar lari-lari Pak ya. Permainan. Gitu.